Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Bapak mulai pembelajaran bahasa Indonesia, ketua kelasnya siapa? Tidak. Tidak dulu. Terima kasih Mas Satrio, dan Bapak selanjutnya akan mempresentasikan pada hari ini ada Mas Satrio dari sana, Mas Satrio dari sana, Adila Masika, Ahmad Satria Kusumawardana, Anggreni Putri, terus Anissa Felialisum, Ariel Juliono, ada suratnya, suratnya apa? Terus Alfa dan Bayu, Dewi Dika Putra Ramadhani, terus Farel Jawa, Febrian Dea Saputra, dari Bayu, dari Toma Hasan Malugadi, dari Toma Hasan Malugadi, Laura Kesinandra, Laura panggilannya, lalu Kirana kita Nurul Adi, terus kajian Ramadan, Mia Novadas yang Nicola Cerik, Muhammad Firdaus Raja, terus Muhammad Nurul Alam, Natasha Eka Widiana, Nisa Okina, terus Pandu Rama, Rekita Widya Cahaya, terus Dino Dwi Saputra, Dimera Jalpati,
Hari ini saya sekarang sudah mempersiapkan bukunya, buku bahasa Indonesia. Sudah persiapkan bukunya terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai buku. Nah, pada pertemuan hari ini dan pertemuan ke depan kita sudah masuk ke materi baru mengenai teks biografi. Ya, biografi halaman berapa? Biografi pembunuhan di LKS. Buka dulu halaman 26 biografi. Ada sebelum kita masuk lebih dalam, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian mempunyai tokoh yang kalian kagumi? Kita masuk ke Adil, Aufa. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian mempunyai tokoh yang Aufa kagumi? Tokoh yang Aufa kagumi boleh atlet, pahlawan, apakah kamu mempunyai sosok atau seseorang yang kamu kagumi? Siapa? Adila siapa? Boleh pahlawan, boleh artis, boleh aktor, boleh. Oh, Satria. Satria mempunyai tokoh yang Satria biar menjawab dulu Satria. Bapak Jokowi. Nah, pertanyaan kedua kembali ke Aufa sama siapa tadi? Dan Satria. Aufa. Apakah kalian pernah mencari tahu mengenai tokoh yang kalian kagumi? Apakah Aufa pernah mencari tahu mengenai orang yang kalian kagumi? Pernah? Mencari tahu yang bikin penasaran tokohnya. Apa sih kok bisa kamu kagumi sama Bapak Prabowo? Bisa apa baik? Pernah mencari tahu mengenai tokoh yang kalian kagumi? Pernah? Di mana mencarinya? Di mana? Tadi atau di website. Terus yang itu saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang apa sih yang membuat kamu tertarik dengan tokoh yang kamu kagumi? Oh, Prabowo. Apa sih yang membuat seorang Satrio itu tertarik dengan tokoh atau dengan Bapak Jokowi? Apa yang membuat Prabowo? Kebebasannya dari tukang kayu hingga sekarang menjadi presiden Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas teks biografi. Sebelumnya sudah tahu apa itu biografi? Sudah?
Sekalipun sudah, sekalipun belum, pasti kalian pernah menerapkan di sosial media nama misal Satrio 19 years old Taurus Ramalan Genuk itu termasuk dalam biografi, tapi dalam bentuk yang identitas ya. Apa sih biografi itu? Ini warung anjing. Jadi tujuan pembelajaran biografi itu ada 4. Tujuan pembelajaran kita untuk tes biografi itu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan dan pesan teks biografi yang disimak. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dapat menganalisis dan menilai informasi untuk mengungkapkan gagasan kalian dan pesan kalian dari teks biografi yang kalian baca. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks biografi. Nanti kita tentukan sama-sama temanya. Kalian mau bebas atau ada kemudian yang keempat ada pilihan. Kalian ingin mempresentasikannya atau dibuat sebuah proyek kayak semacam mind map atau infografis. Siap? Apa aja sebabnya ya? Bikin mind map, nanti kalian siapkan PS atau kertas yang nanti kalian siapkan bukunya, biografi pengen siapa, terus kalian siapkan pensil berwarna misalnya untuk di yang tujuan pembelajaran yang keempat. Biasanya itu kita mulai di pertemuan ke karena pertemuan pertama kita baru pengertian dan duduk sama ciri-cirinya. Terus yang pertemuan kedua kita mulai membahas mengenai struktur dan pembahasannya. Terus yang pertemuan ketiga kita sudah mulai menulis dan menentukan biografi siapa yang akan kita tulis dalam sebuah infografis tersebut. Jadi apa sih biografi itu? Poinnya di sini ditulis oleh orang lain. Jadi pengertian biografi itu poinnya dari orang lain. Biografi merupakan tulisan yang isinya memaparkan tentang kehidupan atau perjalanan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, pertanyaannya dari saya, seseorang yang dimaksud dalam teks biografi itu siapa? Seseorang yang dimaksud dalam teks biografi bisa orang yang berpengaruh atau yang mempunyai pengaruh, bisa tokoh idola yang diidolakan, bisa atlet boleh, artis boleh, pahlawan juga boleh. Nah, poinnya ditulis oleh orang lain. Jadi bukan kita, jadi kita yang menulis, bukan orang yang berkaitan. Nah, yang kedua, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan poinnya di sini. Fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Siapa yang ditanyakan kalian? Siapa yang ditanyakan kalian? Hari ini kita mencoba mencari data dari salah satu tokoh pahlawan nasional. Kalian boleh memanfaatkan handphone kalian. Bentar, saya tunjukkan. Bareng Pak Guru bareng. Nanti kita cari bareng-bareng. Mencari datanya dulu. Berdasarkan fakta, data, dan peristiwa
akan ini dari siapa? Yang ingin Bapak Insinyur Soekarno atau kita tentukan random aja. Bapak Tan. Nah, hari ini kan kita belajar mencari data. Kalian boleh memanfaatkan handphone kalian ini. Nah, data yang dimaksud data sebelum menulis teks geografi itu kita harus tahu datanya dulu. Yang pertama, Tan Malaka itu mempunyai nama panjang nggak? Yang pertama namanya dulu. Silakan cari mengenai nama panjang atau nama asli dari Tan Malaka boleh. Kemudian nanti ditulis di buku catatan. Tulis mengenai nama dari Tan Malaka, nama panjangnya. Gimana? Nama asli atau nama panjang dari Tan Malaka yaitu Ibrahim Dato Tan Malaka. Ibrahim Dato Tan Malaka. Tulis nama panjang tulis Ibrahim Dato Tan Malaka. Setelah kita menemukan data dari nama panjangnya Bapak Tan Malaka, kalian pengen cari tahu apa lagi? Ya, betul. Kalian sekarang cari datanya tanggal lahir dari Bapak Tan Malaka. Semisal bapaknya sudah wafat, boleh kau dicantumkan tanggal wafatnya. Tanggal lahir dari Bapak Tan Malaka. Itu data yang kedua, kita ambil data yang kedua. Tanggal lahirnya, tempatnya boleh, tempatnya dia dilahirkan di mana, terus tanggal berapa, terus tahun berapa. Udah ketemu tanggal lahirnya? Ini udah ketemu belum? Jangan ditulis semua nanti ada. Dia dilahirkan di mana? Kemudian beliau wafatnya pada tanggal 21 data yang kedua ketemu nama panjang terus tanggal kelahiran. Nah, yang berarti yang ketiga kita ambil riwayat pendidikan. Tan Malaka itu kalau misalnya nggak ketemu SD-nya di mana, ya pendidikan terakhirnya.
Boleh kok, yang ditulis itu pendidikan terakhirnya. Bud, alma mater lu. Alma mater. Alma mater. Alma mater itu apa? Gini. Setelah pendidikan, data yang terakhir boleh organisasi, tapi nanti organisasi boleh dimasukin di riwayat perjalanannya ke jalan kejauhan. Riwayat keluarga dulu data awalnya, beliau itu dilahirkan dari ayah siapa namanya dan ibunya siapa namanya. Nanti organisasi kita masuk riwayatnya. Orang tua dari Tan Malaka itu ibunya bernama siapa dan bapaknya ayahnya bernama siapa. Anak dua dari Tan Malaka.
Mabut. Haji Muhammad Rasyad Ayagul. Rakyat Caniagul. Seorang buruh tani Caniagul. dan ibunya bernama Rangkayo Sina Simabut. Putri seorang tokoh terpandang. Datanya cukup sampai situ aja. Kunci itu sudah bisa dijadikan sebagai data awal. Kita masuk ke peristiwa atau kejadian. Peristiwa yang dialami oleh Tan Malaka semasa hidupnya itu beliau pernah apa aja? Mendirikan partai, Tan Malaka pernah mendirikan partai buruh. Ada yang menemukan lagi? Atau sudah ketemu? Mau inya alat sih. Dia merupakan sebuah alat itu salah satu bukunya ialah nah ada tulis sudah ketemu jawabannya. Ada lagi selama belajar Jepang nah ada Peng, itu turunan dari sini. Dia merupakan seorang jurnalis juga yang menulis
Teng coba. Kakek balik deh. Ini dari final program 16 bulan enggak? Ini gol halaman film. Nanti dia pertanyaan cek dipending beli. Ini omset bunganya lah, omset beli lah. Nanti omsetnya berapa? Tanggal 20 berdosa deh, berdosa lah mending halal chân đâu bác không có bác mua chân là bự là ốp đây vì anh ấy bà sẽ cao để đến đi sau gitu deh orang mitra bulan bahasa ini Bandung peristiwanya dikunci dulu. Jadi kurang lebihnya seperti itu dalam kita mencari data sebelum kita masuk menulis teks biografi. Seperti itu. Kan kita pengen menulis teks biografi. Nah, kurang lebihnya data-datanya mencari data-datanya seperti itu dulu. Kita harus tahu nama pajarnya siapa, terus beliau lahir di mana. Terus kalau misalnya beliau sudah meninggal di mana tanggal berapa, terus kita juga harus tahu dulu datanya beliau itu riwayat pendidikannya di mana, terus pekerjaannya apa, orang tuanya siapa, terus peran pentingnya apa, kita harus punya dulu. Clear sampai sini? Clear? Ada yang mau bertanya mengenai ini? Ada yang bertanya mengenai ini? Karena mencari datanya susah enggak? Susah enggak? Kesulitan enggak? Enggak, sampai luar banyak. AI cetak salahnya. Kalian pernah AI enggak? Nah, ada lagi jenis dari biografi. Biografi itu ada dua jenis. Teman-teman, biografi itu ada dua jenis. Biografi itu sendiri dan autobiografi. Persamaan dari keduanya itu sama-sama menceritakan atau menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh, sama pengertiannya. Perbedaannya, coba kalian cari tahu perbedaan dari autobiografi dan biografi. Perbedaannya terletak di mana? Boleh buka internet kalian, tapi di RKS juga ada. Perbedaan biografi dan autobiografi di RKS ada di HP. Kalau persamaannya kan sama-sama memaparkan tentang kehidupan seorang tokoh. Perbedaannya apa? Dari kedua ini. Saya sudah memberikan. Perbedaan teks biografi dengan teks autobiografi, perbedaannya terletak di mana?
Biografi itu ditulis oleh orang lain atau pihak ketiga. Kalau autobiografi itu ditulis oleh dirinya sendiri atau tokoh yang berkisah semasa hidupnya. Kalau misalnya jawaban tokohnya. Jadi itu merupakan berbeda. Bedanya ada di penulisannya. Pihak ketiga sama kita biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Mau ditulis? Tapi saya udah bisa kok. Sampai sini ada gambarnya mungkin. Jangan apa biografi. Bapak, ini ada di penulisannya aja. Foto juga boleh. Selanjutnya, teman-teman, pengertiannya sudah kita juga sudah sama-sama belajar mencari datanya. Yang selanjutnya kita mengetahui atau membahas mengenai apa sih tujuan dari teks biografi itu bagi kita loh ya, bagi kita. Tujuan dari teks biografi itu menceritakan kehidupan seseorang, tokoh pernah atau figur. Nah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikannya, terus pengalaman hidupnya, sehingga membuat kita sebagai pembaca itu bisa mengambil hikmah. Kita bisa mengambil hikmah dari membaca teks biografi tokoh dan meneladani dan dijadikan sebagai inspirasi dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa dijadikan sebagai teladan pada saat kita membaca teks biografi. Sudah? Ada mau tanya yang ini? Syakila, link yang selanjutnya dikirim. Sudah buka WA yang link. Itu ada link contoh dari teks biografi di WA. Saya sudah minta tolong sama Syakila. Dengan juga. Bukan, yang sebelumnya, yang satunya sebelumnya.
dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ada berapa soal? Selanjutnya ada berapa soal? 6 soal. Ya, nah, silakan bikin kelompok belajar. Beranggotakan 4 sampai 5 anak. Ini juga udah jadi kelompok. Ini juga udah 5. Ini satu ikut sini, satu ikut sini udah jadi. Jadi saya pun. Aku kaget, Des. Mana juga nggak apa-apa. Itu 5. Depan juga di 5. Penuh. Nah, ini yang bikin kelompok 4 sampai 5. 6 boleh. 6 ya, gabung ya. Pas 6. Kita sama-sama membaca dan mengidentifikasi teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada beberapa soal, 6 soal itu dikerjakan satu kelompok, minimal ada 1 lembarnya. 1 lembar mengenai jawaban dari satu kelompok, 1 lembar. Sudah bisa dibuat. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, nanti tinggal panggil saya. 6 orang. Boleh. Yang penting setiap kelompok harus menyertakan 1 lembar soalnya. Ya. Ada nama anggotanya, terus nama anggota kelompok. Halo, duduk dulu teman. Karena jamnya sudah selesai, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita bertemu hari apa lagi? Hari Selasa jam 2. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Udah kelas tinggi ya. alhamdulillah. Sekian dari saya.